Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi selalu semuanya yang selalu saya banggakan. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Puji syukur ya kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini setelah pelaksanaan ujian tengah semester, kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Teknologi Proyek untuk Teknologi Informasi, di mana pada perkuliahan kali ini kita sudah sampai atau memasuki di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9. Oke, saya berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi dan berdiskusi bersama, yaitu berkaitan dengan manajemen waktu proyek. Baik, untuk itu langsung saja kita bisa simak sama-sama untuk paparan materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas dan berdiskusi bersama tentang materi manajemen waktu proyek, terlebih dahulu di sini tentunya kita akan menjelaskan beberapa capaian atau tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-9 ini. Nah, beberapa tujuan atau capaian pembelajaran di sini yang pertama, mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam manajemen waktu proyek. Jadi tahapan-tahapan yang apa saja yang nanti mesti dilakukan di dalam manajemen waktu proyek sehingga penyelesaian waktu proyek ini bisa diselesaikan dengan baik. Ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami, mampu menjelaskan ya tahapan-tahapan tersebut. Kemudian juga nanti tujuan yang kedua adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami ya dan juga menjelaskan aktivitas input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang nanti dihasilkan dari tiap tahapan yang dilaksanakan. Jadi setiap tahapan tentunya nanti di sini ada input dan juga ada output. Nah, apa saja input-input yang menjadi masukan dari setiap tahapan dan output yang dihasilkan, maka nanti tentunya di sini teman-teman mahasiswa semua itu mampu memahami dan juga menjelaskan. Kemudian tujuan atau capaian yang ketiga adalah mengerti dan juga memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Jadi bagaimana nanti proses pembuatan ya dan juga melakukan analisa dalam rangka untuk menjelaskan ya daripada atribut aktivitas yang ada. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek ya, manajemen waktu proyek. Ada begitu banyak ya alat-alat analisis yang nanti bisa digunakan ya. Salah satunya adalah GenCat. Ada juga krisis pad ya, jalur krisis ya. Nah, tapi di sini nanti yang paling populer adalah GenCat. Sehingga nanti tentunya di sini juga mampu menggunakan, mengerti dan menggunakan GenCat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan proyek yang dilakukan. Oke. Jadi itu adalah beberapa capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita tetapkan bersama. Ini sebagai indikator dari keberhasilan untuk perkuliahan di pertemuan yang ke-9 ini. Oke, baik. Nah, kita mulai untuk bagian awal terkait dengan pendahuluan ini ya. Jadi pendahuluan. Oke. Nah, di dalam pendahuluan di sini ini ada hal yang sangat fundamental tentunya ya, bahwasanya memang manajemen waktu proyek ini memang dibutuhkan untuk mengatur agar penyelesaian proyek itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, ini. Jadi ini adalah
hal yang sangat fundamental ya. Mengapa sih manajemen waktu proyek itu diperlukan? Yang ini tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka agar supaya di dalam pelaksanaan proyek itu segala sesuatunya bisa diatur ya, sehingga nanti proyek itu bisa selesai dengan tepat waktu ya. Jadi ini adalah gambarannya ya, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar supaya nanti dalam proyek ini bisa selesai sesuai dengan yang ditargetkan, dan ini menjadi kunci daripada keberhasilan atas suatu proyek, pelaksanaan suatu proyek. Makanya di sini kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada dalam suatu proyek, kita juga sering mendapati ya bagaimana waktu di dalam penyelesaian proyek ini kadang tertumpu ya, aktivitasnya itu tertumpu di akhir-akhir untuk waktu selesai proyek atau waktu deadline. Sedangkan pada awal-awal proyek kadang di situ tidak begitu tampak ya aktivitas, ada tampak aktivitas tetapi ternyata kadang seringnya itu adalah menumpuk di akhir. Nah, ini tentunya bukan berarti tidak ada manajemen waktu proyek, itu tidak, tetapi tentunya di sini juga ada hal-hal yang di luar kendali ya, sehingga di dalam manajemen itu ternyata keluar dari sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Oke. Nah, namun demikian tentunya juga targetnya atau ekspektasi yang diharapkan adalah bagaimana suatu proyek itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu ya, sesuai dengan kesepakatan yang memang sudah dibuat. Nah, kemudian untuk kegiatan di dalam manajemen proyek waktu di sini ya, manajemen waktu proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas. Ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyusunan jadwal proyek. Kemudian yang kedua adalah monitoring jadwal proyek. Kemudian yang ketiga adalah pengontrolan perubahan atas jadwal proyek. Nah, jadi ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam manajemen waktu proyek. Yang pertama adalah penyusunan jadwal proyek. Ini menjadi sesuatu yang sangat vital sekali, karena dengan penjadwalan tentunya di sini nanti aktivitas-aktivitas di dalam pelaksanaan, kemudian pelaksana daripada kegiatan tersebut, kapan waktu dilaksanakannya, kapan mulainya, kapan selesainya, itu nanti bisa dituangkan di dalam penjadwalan proyek. Sehingga di sini tentunya harapannya dengan penjadwalan yang disusun dengan baik, tidak tumpang tindih, maka nanti efektivitas di dalam penyelesaian atau pengerjaan proyek ini memang bisa terwujud, di mana proyek bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Namun demikian tentunya di sini di dalam penyusunan jadwal proyek ini bukan sesuatu yang mudah ya tentunya ya, karena di dalam penjadwalan ini juga harus melihat ketersediaan sumber daya manusia yang ada di dalam proyek, ketersediaan sumber daya alat, ketersediaan sumber-sumber daya yang lain yang memang diperlukan dalam rangka untuk penyelesaian proyek. Sehingga ketika salah satu daripada sumber daya yang ada di dalam pelaksanaan proyek ini terbatas, maka bukan tidak mungkin di dalam penyusunan jadwal ini pun juga kadang mengalami kendala-kendala. Nah ini ya, sehingga memang harus ada kesiapan paling tidak ya, apa yang menjadi kebutuhan itu memang sudah ada gambaran. Nah, sehingga di dalam penyusunan jadwal ini menjadi kunci ya utama bagaimana proyek-proyek ini akan dilaksanakan. Nah, kemudian dari jadwal yang sudah dibuat ini bukan berarti kemudian sudah selesai ya, untuk proses manajemen waktu proyeknya itu tidak. Tetapi dari jadwal yang sudah dibuat di sini agar supaya jadwal ini itu bisa terlaksana sesuai dengan penjadwalan yang ada, maka tentunya di sini perlu dilakukan proses monitoring atas jadwal, atas pelaksanaan jadwal yang dilaksanakan. Jadi proses monitoring ini dalam rangka untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya pelaksanaan proyek itu memang sudah sesuai
mengacu pada jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga di situ suatu pekerjaan kapan dilaksanakan, kapan berakhir itu juga mengacu pada penjadwalan. Nah, namun demikian di dalam proses monitoring yang terjadi ini ada kalanya ya. Di dalam pelaksanaan proyek ini karena ada kendala-kendala di lapangan bukan tidak mungkin ya di dalam pelaksanaan ini ternyata tidak sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Sehingga apa? Sehingga di sini tentunya penjadwalan akan mengalami perubahan. Nah, ketika penjadwalan ini mengalami perubahan, maka tentunya di sini proses pengontrolan daripada perubahan jadwal ini mutlak harus dilakukan, ya. Sehingga efektivitas daripada perubahan di sini ini tidak mengganggu, ya, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan daripada proyek tersebut. Karena bagaimanapun juga di dalam proses penyusunan jadwal seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika ada keterbatasan sumber daya atau mungkin fakta di lapangan ternyata di luar daripada ekspektasi, maka tentunya di sini juga bukan tidak mungkin terjadi perubahan di dalam aktivitas penyelesaian proyek yang mana di sini eksekusinya tidak sesuai dengan jadwal. Jadi sederhana saja misalkan terkait dengan pemadaman listrik misalkan. Jadi ada suatu proyek yang berkaitan dengan instalasi jaringan. Pada hari ini dilakukan instalasi jaringan, waktu yang dibutuhkan 1 hari, tetapi ternyata ada pemadaman listrik secara keseluruhan ya, secara menyeluruh. Maka di sini mau tidak mau, karena bisa saja karena tidak ada sumber daya energi pengganti daripada listrik, maka tentunya di sini akan terganggu ya di dalam proses instalasi jaringan. Nah, sehingga di sini bagaimanapun juga akan mengalami perubahan terkait dengan pelaksanaan dari jadwal proyek. Nah, di sini itu harus dilakukan proses kontrol sehingga proyek perubahan di sini tidak akan mempengaruhi secara signifikan daripada pencapaian tujuan. Makanya kalau kita melihat kadang di dalam pengerjaan suatu proyek ya yang berkaitan dengan infrastruktur, misalkan jalan raya, betonisasi atau mungkin pengaspalan atau pengeresan jalan atau mungkin pembuatan pasar atau pavingisasi dan sebagainya, itu kita melihat kadang aktivitas-aktivitas di dalam penyelesaian proyek ini kadang sampai siang malam ya dikerjakan ya di saat deadline-nya itu sudah mendekati proyek ini selesai. Nah, ini karena apa? Karena memang bagaimana proses penyusunan jadwal ternyata eksekusinya tidak sesuai, maka perlu dilakukan proses pengontrolan terus atas perubahan jadwal ini. Nah, sebetulnya untuk efektivitasnya itu perubahan-perubahan ini memang harus bisa diselaraskan sedini mungkin ya, sehingga di sini aktivitas pekerjaan di dalam penyelesaian proyek itu tidak menumpuk di akhir proyek tersebut. Nah, ini karena kalau menumpuk di akhir proyek ini kadang juga memerlukan tambahan sumber daya ya untuk memastikan bahwasannya nanti penyelesaian proyek ini bisa diselesaikan tepat waktu. Oke, baik. Jadi ini sebagai awal ya pendahuluan terkait dengan manajemen waktu proyek ini ya. Jadi ini memiliki kedudukan yang sangat strategik sekali karena berkaitan dengan waktu penyelesaian proyek. Kemudian di situ juga di dalam manajemen waktu proyek ada beberapa aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan jadwal proyek, monitoring dan juga pengontrolan perubahan. Oke. Nah, dari sini kita selanjutnya masuk ke definisi. Apa sih pengertian daripada manajemen waktu proyek? Kalau kita melihat dari istilah, tentunya di sini sesuai dengan persepsi kita masing-masing, mungkin kita juga bisa ya mengartikan apa sih manajemen waktu proyek ya. Kita sudah manajemen, mungkin kalau kita mengartikan manajemen adalah pengelolaan waktu-waktu proyek. Oh, berarti pengelolaan untuk waktu proyek. Nah, ini. Namun demikian tentunya di sini juga untuk memberikan pemahaman persepsi yang sama tentang konsep dari manajemen waktu proyek ini,
maka di sini kita perlu ya menjelaskan apa sih definisi daripada manajemen waktu proyek itu. Jadi manajemen waktu proyek ini adalah tahapan di dalam mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, servis, hasil unik dari proyek tersebut. Nah, jadi itu merupakan definisi atas manajemen waktu proyek. Nah, dari definisi tersebut kita bisa melihat ya ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami ya sebagai konsep daripada manajemen waktu proyek ini. Yang pertama adalah bahwasannya manajemen waktu proyek ini dinyatakan sebagai proses-proses ya. Jadi proses-proses. Nah, jadi di dalam manajemen waktu proyek memang ada begitu banyak proses yang dilakukan ya berkaitan dengan bagaimana untuk memastikan menjamin bahwasanya suatu proyek ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu ya, efektif dan efisien. Maka proses apa saja sih yang dilakukan di dalam manajemen waktu proyek? Di dalam pendahuluan tadi juga kita sudah menjelaskan ya terkait dengan aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian daripada proses-proses yang ada di dalam manajemen waktu proyek. Mulai dari penyusunan jadwal, kemudian juga memonitoring daripada jadwal, kemudian melakukan kontrol atas perubahan jadwal. Nah, ini adalah merupakan proses-proses ya yang memang harus dilakukan selama proyek ini berlangsung. Nah, itu untuk kata kunci yang pertama ya. Jadi adalah proses-proses yang perlu dilakukan ya selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek ini dapat berjalan tepat waktu. Nah, ini jadi tepat waktu ini merupakan kata kunci yang kedua. Jadi manajemen waktu proyek ini dibuat dalam rangka untuk memastikan bahwasannya nanti proyek itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan batasan atau kesepakatan waktu yang memang sudah disepakati bersama. Jadi katakanlah misalkan suatu proyek harus selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, maka disinilah kedudukan daripada manajemen waktu proyek ini mengelola suatu proyek agar supaya proyek ini memang bisa terselesaikan tepat waktu, yaitu selama jangka waktu 2 minggu. Nah, ini dengan tetap memperhatikan keterbatasan pertama biaya serta menjaga kualitas. Nah, ini kata kuncinya. Jadi bagaimana suatu proyek ini memang bisa dikerjakan secara efisien ya. Maka tentunya di sini walaupun dalam konteks ya ketika kita mengerjakan suatu proyek di situ sudah ada batasan-batasan daripada penyelesaian proyek ya. Namun demikian ketika kita melakukan manajemen waktu proyek, orientasi kita adalah pada biaya. Dalam artian suatu proyek ini bisa dikerjakan dengan seefisien mungkin. Seefisien mungkin ini pemahamannya bukan berarti kemudian nanti di sini agar supaya mendapatkan banyak keuntungan dengan menggunakan spesifikasi barang yang di bawah standar, itu tidak. Karena di sini juga menjaga kualitas produk. Ya. Jadi orientasinya adalah bagaimana biaya-biaya ini memang mampu diminimalisir tetapi tetap menjaga kualitas daripada proyek. Nah, ini sehingga harapannya di sini adalah dengan manajemen waktu ini maka pertama proyek bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Kedua di sini yaitu efektivitas dan efisiensi ini bisa terwujud ya. Ketiga adalah dengan tetap menjaga kualitas dari proyek tersebut, hasil proyeknya. Nah, ini adalah orientasinya ya. Nah, ini maka kita juga sering ya mungkin mendengar ya atau melihat tayangan di televisi atau melalui media sosial
yang mungkin di situ ya kadang ada suatu proyek yang bisa jadi untuk wujud proyeknya itu merupakan sesuatu hal yang sederhana, tetapi ternyata menelan ya biaya proyek yang sangat fantastik. Misalkan kalau beberapa waktu lalu mungkin jembatan ya yang ada di mana itu, Jawa Timur atau mana itu ya, yang ternyata jembatan dari bambu tapi nilai daripada proyeknya sangat fantastik karena miliaran. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang ironis. Berarti di sini tampak bagaimana suatu proyek ini dengan proses manajemen waktu tentunya di sini ternyata tidak mampu ya mengefisiensikan daripada biaya, sehingga di situ ternyata untuk kepentingan pribadi atau mungkin kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, baik. Jadi kembali ke definisi daripada manajemen waktu proyek, bahwasanya di sini adalah tahapan di dalam mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan dengan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk, service, hasil ya unik dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya dari definisi dari manajemen waktu proyek kita menyampaikan tentang tujuan ya. Kalau tadi dari beberapa penjelasan dari definisi sebetulnya sudah menyiratkan apa sih yang menjadi tujuan daripada manajemen waktu proyek. Namun secara spesifik perlu ditegaskan lagi ya, bahwasanya tujuan utama dari manajemen waktu proyek pada proyek ini adalah agar di dalam pelaksanaan proyek itu sesuai lingkupnya ya, sesuai lingkupnya dapat dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Nah, ini jadi ini adalah tujuannya ya. Jadi kalau tadi juga sebetulnya sudah tersirat ya di penjelasan sebelumnya ya. Jadi tujuan utamanya adalah agar pelaksanaan proyek sesuai dengan lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan. Fokus manajemen waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek handal dan optimum atas sumber daya dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi ya dini keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan tujuan dari manajemen waktu proyek. Jadi dari beberapa penjelasan sebelumnya juga sebetulnya sudah memuat tentang tujuan-tujuan dari manajemen proyek itu sendiri. Jadi tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar supaya proyek ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu ya. Bisa terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan yang sudah menjadi kesepakatan. Di samping itu tentunya juga lingkup di dalam pengerjaan proyek ini juga tidak keluar dari lingkupnya ya, sesuai dengan utama atau proyek yang memang sudah disepakati. Nah, sedangkan di dalam fokus manajemen ini tentunya adalah bagaimana kemampuan di dalam membuat jadwal proyek yang handal ya dan optimum. Nah, ini jadi bukan sesuatu yang mudah ya tentunya ya berkaitan dengan pembuatan jadwal atas proyek, pelaksanaan proyek, karena di sini memang memerlukan sumber-sumber daya, ketersediaan sumber daya, sehingga di sini nanti juga harapannya dari sumber-sumber daya inilah maka kemudian sebagai eksekusi daripada proyek sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar, efektif dan juga efisien. Oke, itu merupakan tujuan utama dari manajemen proyek waktu proyek. Nah, ini beberapa faktor penghambat. Jadi kalau tadi bukan tidak mungkin ya ketika dalam suatu proyek sudah dilakukan penjadwalan,
kemudian dilakukan monitoring, tetapi ternyata dalam realisasi di dalam pengerjaan proyek ternyata tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Hal ini karena memang tentunya ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi daripada pelaksanaan daripada proyek itu sendiri, sehingga nanti bisa menghambat ya penyelesaian atas proyek tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut tentunya antara ada faktor material. Nah, ini jadi bahan ini menjadi sangat penting sekali karena keberlangsungan daripada proyek ini itu berkaitan dengan proyek-proyek fisik biasanya, maka tentunya di sini juga akan bergantung pada material. Jadi katakanlah misalkan kita melakukan kesepakatan di dalam pengerjaan satu proyek yaitu instalasi jaringan internet misalkan, maka bahan-bahan di sini itu harus siap dan tersedia sesuai dengan kebutuhan yang menjadi kesepakatan dari proyek yang dilaksanakan. Nah, tentunya material di sini berupa kabel ya, atau mungkin akses point, atau mungkin yang berkaitan dengan hal lain ya, perlengkapan yang memang menunjang itu harus tersedia semua. Sedangkan kalau misalkan proyek yang dikerjakan ini berupa sistem informasi, maka material-material di sini tentunya juga harus tersedia dengan baik. Jadi katakanlah misalkan membuat web, maka di situ memerlukan komponen-komponen berupa gambar atau mungkin tulisan-tulisan atau mungkin materi-materi berita yang nanti bisa kita muat di dalam web tersebut. Nah, kalau material di sini mengalami keterlambatan, maka secara otomatis di dalam proses penyelesaian proyek ini akan terganggu. Nah, inilah ya, maka faktor material ini itu bisa menjadi penghambat manakala ketersediaan daripada material ini itu terganggu ya. Apakah itu karena tidak tersedia atau mungkin karena stoknya habis ya, maka ini harus perlu dilakukan penjadwalan. Nah, sehingga apa? Ketika memang memerlukan material, oh ini ternyata material tidak bisa didatangkan dalam jumlah yang banyak sekali waktu, butuh waktu secara pengadaan secara bertahap. Nah, maka penjadwalan ini pun juga harus diproyeksikan ke situ. Ketika nanti jadwal pertama berkaitan dengan pengadaan bahan baku sudah, nanti kira-kira diperlukan berapa hari bahan baku ini habis, kemudian kapan nanti untuk bahan baku berikutnya bisa datang gitu ya, bisa dikirim, sehingga proses keberlanjutan daripada penyelesaian proyek ini memang benar-benar bisa terwujud. Jadi bukan karena adanya bahan atau material yang terlambat di dalam pengiriman sehingga berakibat pada tenaga kerja atau pegawai menganggur ya, karena tidak ada yang dikerjakan. Nah, ini tentunya bukan hal yang diinginkan. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, faktor penghambatnya adalah faktor desain dan perencanaan. Nah, faktor desain dan perencanaan ini juga bisa menjadi faktor penghambat ya. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur, misalkan berkaitan dengan manajemen proyek untuk infrastruktur jaringan misalkan, itu bagaimana desain yang dibuat? Desain di sini tentunya adalah berkaitan dengan proses pengkabelan, kemudian titik aksesnya itu di mana saja, itu adalah proses desain. Sedangkan terkait dengan aplikasi atau software, teknologi informasi yang berkaitan dengan pengembangan software, maka desain ini menjadi sesuatu yang memberikan tampilan yang beda ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita membuat satu software, maka tampilan interface atau tampilan tatap muka ini menjadi sesuatu yang harus memiliki berbagai macam unsur yang menunjukkan kelebihan ya, dalam artian ketika orang melihat itu ada ketertarikan, ketika orang melihat itu ada kemudahan yang nanti bisa dilakukan di dalam menjalankan suatu aplikasi tersebut. Nah, ini kadang di dalam proses desain, di dalam proses perencanaan, karena
proses desain ini dilakukan bisa saja asal atau mungkin tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidangnya, bukan tidak mungkin ya suatu desain dan perencanaan yang dibuat dengan asal-asalan itu justru malah menghambat daripada pelaksanaan proyek. Jadi bukannya mempercepat penyelesaian daripada proyek, tetapi malah menghambat. Karena apa? Karena bisa saja desain yang dibuat, perencanaan yang dibuat itu tidak melihat ya kemampuan dan ketersediaan ya daripada sumber daya yang ada pada organisasi. Nah, ini tentunya sangat-sangat disayangkan. Nah, kemudian untuk faktor penghambat ketiga adalah pelaksanaan dan juga faktor pelaksanaan dan hubungan kerja. Jadi di dalam proses pelaksanaan ini juga harus diperhatikan. Makanya kalau tadi kita melihat ada proses monitoring penjadwalan itu, ini kan untuk memastikan bagaimana pelaksanaan atas ya kegiatan ini itu penyelesaian proyek itu memang benar-benar mengacu pada jadwal yang memang sudah dibuat. Nah ini, namun demikian ketika di dalam pelaksanaan ya dan juga hubungan kerja ini menunjukkan hal yang tidak baik ya, dalam artian pelaksanaan ternyata tidak mengacu pada penjadwalan. Nah ini tentunya juga akan menghambat termasuk hubungan kerja. Nah hubungan kerja ini bisa antar ya sejawat atau mungkin dengan atasan atau mungkin dengan bawahan. Nah maka di dalam manajemen proyek masing-masing itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah sehingga di sini tentunya kuncinya di dalam hubungan kerja ini adalah saling menghargai dan saling menghormati. Sehingga yang terjadi di sini nanti adalah apa? Hubungan yang harmonis ya, sehingga koordinasi pun juga ketika hubungan harmonis ini bisa terwujud, maka kemudian juga akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, proses koordinasi ya ini juga bisa dengan mudah dilakukan. Kemudian untuk faktor penghambat yang berikutnya adalah peralatan. Nah ini sangat-sangat penting sekali ya, faktor peralatan. Nah bagi perusahaan yang memang sudah berkecimpung di dalam penyelesaian atau pengerjaan suatu proyek, maka peralatan ini memang biasanya sudah siap tersedia ya. Apakah dengan menggunakan sistem sewa atau mungkin itu merupakan aset sendiri, tapi peralatan ini memang biasanya sudah tersedia. Walaupun ada kalanya peralatan yang tersedia ini hanya terbatas pada peralatan-peralatan utama atau peralatan-peralatan pokok yang memang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun demikian tentunya juga peralatan di sini tidak selamanya ya harus dimiliki oleh perusahaan, karena jasa-jasa sewa juga untuk peralatan-peralatan dalam proyek itu juga sudah tersedia. Nah maka bisa dimanfaatkan ya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan bahwasanya peralatan ini memang sudah tersedia secara lengkap. Karena ketika peralatan ini tidak tersedia dengan lengkap, bukan tidak mungkin, justru akan menghambat daripada pengerjaan proyek itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kondisi dan keadaan lapangan. Nah ini tentunya juga kadang di luar daripada kontrol kita ya sebagai pelaksana proyek. Walaupun mungkin kita sudah melakukan survei di lapangan, melakukan analisa di lapangan, tetapi ada kalanya ada hal-hal yang di luar daripada kontrol kita. Sehingga apa? Sehingga di sini tentunya itu di luar dari prediksi kita dan itu di luar ya, tidak masuk dalam perencanaan kita. Akibatnya apa? Itu juga akan menghambat ya kondisi keadaan lapangan yang malah menghambat. Kemudian faktor di luar kemampuan kontraktor. Nah ini, jadi memang harus kalau istilahnya sadar diri sadar posisi mungkin ya. Jadi masing-masing kontraktor, masing-masing pelaksana proyek ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan di sini ya tentunya berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh kontraktor itu atau pelaksana proyek.
ketika perusahaan di sini sudah terbiasa menangani proyek-proyek besar, maka tentunya di sini juga mereka memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan proyek-proyek besar. Tapi sebaliknya, kalau misalkan proyek ini adalah kontraktor atau mungkin orang yang mengerjakan proyek ini memang memiliki keterbatasan sumber daya, maka bukan tidak mungkin dia hanya main di proyek-proyek kecil atau mungkin sedang. Nah, maka faktor di luar kemampuan kontraktor ini menjadi faktor eksternal yang tentunya di sini juga harus diperhatikan. Nah, oke, jadi itu merupakan faktor-faktor yang menghambat daripada proyek. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan di dalam manajemen waktu proyek. Jadi kalau kita melihat dari gambar di sini, ya, ini merupakan gambar model yang menjelaskan tentang tahapan di dalam manajemen waktu proyek. Ada 6 tahapan, ya, dari manajemen waktu proyek. Yang tahap pertama adalah definisikan aktivitas. Nah, ini. Jadi terkait dengan manajemen waktu proyek, tahap yang pertama itu kita harus mendefinisikan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah pengurutan aktivitas. Setelah kita mendefinisikan aktivitas, selanjutnya kita melakukan pengurutan aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah estimasi kebutuhan aktivitas. Jadi kita memperkirakan apa saja yang menjadi kebutuhan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Kemudian juga estimasi durasi aktivitas. Jadi estimasi kira-kira suatu, ya, aktivitas ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu kapan? Apakah sehari 2 hari, apakah seminggu 2 minggu, atau mungkin sebulan 2 bulan. Nah, ini tergantung besar kecilnya atau skala daripada bisnis. Kemudian yang kelima itu adalah membangun jadwal. Nah, ini. Jadi kalau sudah mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, mengestimasi kebutuhan aktivitas, mengestimasi daripada durasi aktivitas, ya, maka tentunya di sini nanti kita juga harus membangun yang namanya jadwal. Nah, ini. Membangun jadwal, kemudian nanti baru mengendalikan jadwal. Nah, ini merupakan 6 tahapan di dalam manajemen waktu proyek. Yang pertama mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi durasi aktivitas, membangun jadwal, dan juga mengendalikan jadwal. Nah, ini penjelasannya, ya, kalau kita melihat dari tahapan yang ada ini di dalam manajemen waktu, mulai dari definisikan aktivitas. Jadi pemahaman atau pengertian daripada definisikan aktivitas ini adalah identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Kemudian yang kedua adalah pengurutan aktivitas, identifikasi dan juga mendokumentasikan keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah estimasi kebutuhan aktivitas. Nah, ini estimasi waktu, jumlah, sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Nah, ini adalah tahap manajemen waktu proyek yang awal, ya, ini, ya. Kemudian untuk 3 tahap yang lain ini di halaman berikutnya. Jadi ada estimasi durasi aktivitas. Ini estimasi periode, ya, periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Kemudian juga membangun jadwal, ini menganalisa urutan aktivitas, durasi waktu, sumber daya, ya, yang dibutuhkan, tantangan, pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian yang berikutnya, tahapan yang terakhir ini adalah pengendalian jadwal. Nah, pengendalian jadwal ini adalah berkaitan dengan apa? Pengendalian perubahan atas jadwal. Jadi agar supaya perubahan daripada jadwal ini bisa dikontrol, ya, tentunya harus melalui apa? Pengendalian jadwal ini.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada hubungan antar aktivitas. Jadi kalau tadi ada 6 ya, ada tahapan-tahapan, ada 6 tahapan. Jadi secara umum terdapat hubungan antar tugas, aktivitas, manajemen proyek. Ini ada 4 macam. Hubungan finish to start, hubungan finish to finish, hubungan start to start, dan juga hubungan start to finish. Nah ini. Nah, di dalam menetapkan hubungan antar tugas aktivitas harus memahami predesesor dan juga suksesor. Nah ini ada 2 istilah ya, predesesor dan suksesor. Predesesor ini adalah suatu tugas yang harus dimulai, diakhiri sebelum tugas yang lain dimulai atau diakhiri, atau suatu tugas yang mendahului tugas tertentu. Jadi secara sederhana, predesesor ini adalah prasyarat yang dalam hal ini suatu tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas tertentu dimulai. Nah ini itu adalah untuk predesesor ya. Kemudian di samping predesesor ini juga ada suksesor. Nah, suksesor ini adalah kebalikan daripada tadi atas ya, predesesor ini ya. Suatu tugas yang tidak dapat dimulai diakhiri sebelum suatu tugas tertentu dimulai atau diakhiri. Nah, ini. Oke, baik, itu adalah merupakan hubungan-hubungan ya yang terjadi di dalam setiap aktivitasnya. Nah, ini tinjauan umum di dalam manajemen waktu proyek ya, project time management, di mana di situ kita melihat ada 6 aktivitas. Yang pertama adalah activity definition, yang kedua yaitu activity sequencing ya, kemudian yang ketiga adalah activity ini ya. Jadi sama seperti ini sebetulnya ya. Jadi ada aktivitas, definisi, pengurutan, estimasi kebutuhan, estimasi durasi, penjadwalan, dan juga pengendalian jadwal. Nah ini. Namun di situ di breakdown lagi ya. Jadi kalau kita melihat dari setiap aktivitas itu ada inputnya, ada tools, dan juga ada teknik, dan juga ada output. Nah ini, jadi ini tentunya adalah sebagai bagian daripada capaian pembelajaran untuk poin yang kedua tadi ya. Jadi contohnya di sini ada input, enterprise, environmental daripada faktor ya. Jadi ini faktor lingkungan perusahaan. Nah ini itu inputnya dari activity definition. Kemudian juga ada organizational proses aset. Nah ini berkaitan dengan kekayaan ya, proses-proses yang menyangkut daripada kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada juga project scope statement. Nah ini jadi pernyataan terkait dengan ruang lingkup proyek itu sendiri. Nah ini adalah merupakan input juga dari activity definition. Kemudian juga ada work breakdown structure. Kemudian ada juga WBS directory, dan juga ada project management plan. Nah kemudian yang ketiga dari activity definition itu juga ada beberapa poin tools and tekniknya itu ya. Pertama ada decomposition, kemudian juga ada templates, ada juga rolling, with planning ya, expert, kemudian juga ada planning lagi, planning komponen. Nah sedangkan untuk outputnya di sini ada activity list, ada activity attribute kemudian ada milestone ya, kemudian juga requirement atau changer ya ini ya. Nah ini atau update. Nah jadi itu ada tinjauan umum ya manajemen waktu proyek. Jadi kalau tadi di capaian pembelajaran, ini masuk di capaian pembelajaran yang berkaitan dengan proses input output gitu ya. Oke. Nah ini untuk daftar aktivitasnya ya, mencakup dibuat berdasarkan WBS,
kemudian juga berdasarkan WPS Directory. Proyek deliverable ini adalah hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaliknya, ya, dibuat berdasarkan standar template activity list yang telah bisa digunakan dalam organisasi yang bersangkutan. Oke, sepertinya ini masih banyak ya untuk materi yang saya sampaikan. Ini mungkin nanti bisa kita buat dalam 2 pertemuan saja ya. Oke, baik. Oke, baik. Saya kira ini ya yang bisa kami sampaikan dalam perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9 ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.